Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Sriwiyati SPD selaku Ketua KKD Jatim 2, kepada Ibu Eni selaku Kepala Sekolah TK Pertiwi Pondok Sari 2, kepada Ibu Arif Nur Tantriani selaku yang nanti akan mengisi acara diseminasi budaya positif serta bunda-bunda pendidik PAUD se-Kecamatan Trucok yang sekarang diwakili oleh KKD Jatim 2 gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat diluangkannya waktu. Hari ini kita bisa berkumpul, kita dapat berkumpul di TK Pertiwi Pondok Sari 2 yang insya Allah nanti akan ada kegiatan diseminasi budaya positif begitu ya Bu. Alhamdulillah. Selamat datang kepada bunda-bunda sekalian. Insya Allah nanti selama kita beberapa waktu ke depan kita akan belajar bersama begitu ya. Mohon izin saya selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini untuk membacakan susunan acara yang nanti akan kita lalui bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti, acara yang keempat lain-lain, acara yang kelima adalah penutup. Baik Ibu, hari ini hari Selasa 24 Oktober 2023. Mari kita niatkan hari ini, siang hari ini untuk belajar bersama, belajar bareng-bareng, maju bareng, pinter bareng, begitu ya. Dalam kegiatan hari ini, moga kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, ada kemanfaatan yang kita peroleh bersama. Acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sriwiyati SPD. Beliau adalah Ketua KKG Jatim 2. Kepada Bunda Sriwiyati, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bunda. Terima kasih kepada Ibu Acara yang telah memberi waktu untuk sambutan pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di TK Pertiwi Pondok Sari 2 ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apa. Alhamdulillah. Yang kedua itu terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menghadiri pertemuan KKG Jatim 2 ini. Semoga ibu selalu sehat dan sempat ibu untuk melaksanakan pertemuan KKG Jatim 2 ini dengan sehat, alhamdulillah. Yang ketiga yaitu selanjutnya, marilah ibu-ibu di Jatim 2 ini kami selaku atas nama yang dituakan di Jatim 2 ini, saya mewakili ibu-ibu semua untuk pertemuan di Jatim 2 ini selalu semangat, sehat ya, untuk meluangkan waktu. Dan selanjutnya di pertemuan pada hari ini kami mau
bermotivasi dan untuk yang Bu Nur Arif ini melaksanakan tugas diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan Bu Arif diberi kelancaran dan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Semoga sukses melaksanakan kegiatan di siang hari ini. Di sini saya atas nama Ketua KKD Dapil 2 yang bisa kami haturkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wiyati atas sambutan yang disampaikan. Baik, Ibu, alhamdulillah acara yang kedua telah terlaksana dengan baik. Berikutnya kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu inti, di mana dalam inti dari kehadiran kita di sini adalah kita akan belajar bareng, begitu ya. Kita akan mengenal bareng apa itu diseminasi budaya positif. Baik Ibu, mari kita memasuki acara yang ketiga, yaitu inti dari pertemuan KKD Dapil 2 hari ini, yakni kita belajar tentang diseminasi budaya positif. Maka kepada Ibu Arif Nur Tantriani SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk hadir di sini. Saya minta izin sebelumnya, saya minta izin untuk berdiri ya Bu. Nah, di sini saya ingin berbagi, tidak narasumber, saya tidak mengaku saya itu paling pintar buatan. Kita di sini belajar bersama. Saya di sini untuk melakukan diseminasi budaya positif ini untuk keperluan saya untuk melakukan penyelesaian tugas calon guru penggerak angkatan 9. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir di siang hari ini, ya. Seharusnya bisa istirahat, tetapi hadir di luangkan waktu untuk hadir di sini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin menyampaikan diseminasi budaya positif dari saya Arif Nur Tantriani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten. Oke, kemarin saya belajar di modul 1 itu, saya belajar tentang yang pertama itu modul 1 itu ada 4, yaitu modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua yaitu modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Terus saya belajar modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan yang terakhir yaitu budaya positif. Oke, sebelum kita memasuki sebelum saya memasuki ini, saya ingin memutarkan video terlebih dahulu tentang filosofi 1920 Ki Hajar Dewantara. Cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa.
ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Namanya pewangi pakaian ya, kukira mah semuanya sama. Itu tadi video singkat tentang zaman kolonial. Apakah kita sudah merdeka? Sudah belum ya Bu? Menurut kalian sudah belum ya Bu kita merdeka? Sudah. Pada tahun berapa? Iya, tanggalnya 17 Agustus. Nah, itu hari kemerdekaan kita saat kita Indonesia dijajah. Kemungkinan saya itu belum lahir ya Bu. Nah, setelah kita melihat video tersebut, ini ada perubahan paradigma pembelajaran sistem pendidikan zaman kolonial. Zaman kolonial itu zaman apa toh? Zaman penjajahan. Nah, ini menyampaikan pada zaman kolonial itu untuk mengenyam pendidikan sangat susah karena masih sedikitnya sekolah pada tiap kabupaten, itu setiap kabupaten pendidikan itu masih susah karena juga masih dijajah, kita mau belajar aja masih kesulitan. Terus yang kedua yaitu tujuan pendidikan adalah hanya untuk mendidik orang menjadi pegawai dari para bangsawan atau pengusaha. Silahkan Bu Wasni. Oke, yang kedua tujuan pendidikan adalah hanya untuk mendidik orang menjadi pegawai dari para bangsawan atau pengusaha. Jadi tidak dibekali bakat dan minatnya, cuma butuh cuma main pinter lah ini. Terus yang ketiga materi yang diajarkan hanya sebatas membawa, menulis dan menghitung sesuai dengan kompetensi pegawai pada saat itu. Karena kan nek zaman dulu itu wis sing pinter niku ki cuma wis menulis itu wis berarti wis pinter. Nggih. Terus membaca, nek wis iso membaca berarti wis pinter ngoten nggih. Terus yang ketiga yaitu menghitung. Nek wis iso menghitung berarti wis pinter, iso ngitung duit dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita belajar tentang perubahan paradigma pembelajaran. Paradigma pembelajaran ini dari Ki Hajar Dewantara yang bernama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah seorang pelapor pendidikan kaum pribumi pada zaman kolonial. Dedikasinya untuk pendidikan sangatlah berarti, hingga pemikiran menginspirasikan lahirnya Merdeka Belajar saat ini. Beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Yang berbunyi ini ada apa ini namanya? Iya, ini ada ing ngarso sung tulodo ing madya mangon karso tuturi handayani. Nah, ini namanya apa ini namanya Bu?
Slogan, ya, slogan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan. Nah, pendidikan adalah menuntut tumbuh kembangnya anak agar bisa mandiri nantinya dan mencapai kebahagiaan hidup baik sebagai individu maupun warga masyarakat. Dan yang kedua ada kodrat anak. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri, minat bakat serta potensinya berbeda satu dengan lainnya. Mereka adalah benih yang siap dikembangkan. Nah, setiap kodrat anak ini berbeda-beda ya Bu ya. Nah, ada yang minatnya apa itu berbeda-beda, juga mempunyai keunikan tersendiri. Nah, ini lanjut kodrat alam. Kodrat alam itu dalam mendidik anak, Tuhan sudah menyiapkan kebutuhan. Maka galilah potensi sekitarnya untuk dimaksimalkan sebagai bahan pembelajaran. Anak di pesisir pantai dan pegunungan berbagai cara pembelajaran. Terus lanjut kodrat zaman yaitu zaman selalu berubah, ya, zaman selalu berubah. Berarti tidak ini yang sekarang ya, teknologi sekarang kan juga semakin maju. Jadinya yang dimaksud kodrat zaman itu begitu. Terus ada budi pekerti. Budi pekerti itu pendidikan harus bermuara pada budi pekerti. Pintar saja belum cukup. Pintar itu tidak cukup. Terus lanjut ada prototipe. Prototipe itu belajar yang memerdekakan anak, berpikir pada anak tanpa memaksakan diri, sehingga mereka mampu menemukan potensi kebahagiaannya dalam hidupnya. Jadi untuk pembelajaran itu untuk prototip ini tidak sesuai kebutuhan kita, tapi kebutuhan dengan anak. Nah, ini ada konsep Ki Hajar Dewantara. Konsep Ki Hajar Dewantara yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menuntun, karena menuntut sama menuntut itu beda. Menuntun. Terus yang kedua kodrat anak, yang ketiga petani, yang keempat trikon. Nah, menuntun itu apa toh? Menuntun itu pengajaran, adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan seharusnya menuntun, bukan menuntut murid. Berarti kita sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut. Ya, terus lanjut yaitu kodrat anak. Kodrat anak, setiap anak memiliki keunikan sendiri. Memiliki keunikan sendiri-sendiri. Biarkan anak belajar secara merdeka. Kayak sekarang yang kurikulumnya Merdeka Belajar. Nah, ini dari konsep Ki Hajar Dewantara. Terus yang ketiga petani. Petani itu seperti petani yang memiliki banyak bibit, bibitnya petani itu banyak, dan berbeda juga cara mengolahnya. Nah, merawat padi berbeda dengan jagung, juga kedelai itu juga berbeda. Anak diibaratkan seperti bibit yang berbeda-beda, sehingga perawatannya pun juga berbeda. Setiap anak itu juga memiliki perawatannya sendiri-sendiri, karena karakter anak itu sendiri-sendiri. Terus ada trikon. Trikon itu kontinuitas, yaitu ada dialog secara berkelanjutan terkait pendidikan yang berakar pada budaya masyarakat. Konvergensi itu pendidikan harus memperkuat kemanusiaan, konsentris berarti pendidikan harus menghargai keragaman yang berbeda. Nah, ini kita sudah di modul
modul 1.4 nggih, materi budaya positif nggih. Budaya positif ini modul yang terakhir yang saya modul 1 materi yang terakhir yang saya pelajari kemarin. Ini saya berbagi di Dabin KKG Dabin 2 nggih. 1.4 budaya positif ya, nggih. Itu ada pemahaman konsep. Pemahaman konsep itu yang perlu diperhatikan itu disiplin positif dan teori kontrol. Pemahaman konsep itu kita memperhatikan itu kebutuhan dan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas kita buat terlebih dahulu dan kebutuhan dasar manusia. Terus ada segitiga restitusi ini untuk tahapan untuk menyelesaikan kalau ada siswa yang melakukan tiba-tiba itu bukan anak yang melakukan kesalahan atau kejadian yang tak terduga pada saat itu, ini dengan bisa melakukan dengan segitiga restitusi ini. Terus lanjut teori motivasi hukuman dan penghargaan. Terus lanjut juga posisi kontrol, terus disiplin positif dan teori kontrol. Apakah makna disiplin? Apa sih makna disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar nggih. Disiplin ini artinya belajar nggih, dari bahasa Latin disciplina. Nah, terus lanjut kita makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sekarang ini budaya kita, kata makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin positif itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu teori kontrol. Teori kontrol, terus yang kedua disiplin, dan yang ketiga nilai kebajikan. Teori kontrol dulu kita belajar teori kontrol. Teori kontrol itu apa, bagaimana? Mengubah paradigma, bagaimana melihat dunia, terus bagaimana berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya kita memahami pandangan orang lain bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Hanya kita yang mampu mengontrol diri sendiri, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikirnya adalah menang-menang, teori kontrol. Nah, berarti kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol itu diri kita. Disiplin, kalau disiplin itu mempelajari bagaimana cara mengontrol diri. Nah, kita belajar untuk diri sendiri, bagaimana cara untuk mengontrol diri kita dan menguasai diri. Bagaimana ya cara menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai dihargai agar tercapainya tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan
universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Terus nih, yang ketiga yaitu nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif, ya. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya ada Diane Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga mengarahkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Teori motivasi ada tiga, yaitu ada tiga motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka ingin, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan kita lanjutkan dengan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, anak atau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Lanjut konsekuensi disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Jadi ini beda nih, kalau hukuman ini tiba-tiba, kalau konsekuensi ini udah ada kesepakatan. Kalau restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Nah, ini restitusi ini untuk pencarian masalah. Sebelum acara ini kita lanjutkan, ini nanti ada pertanyaan. Ini nanti masuknya konsekuensi, hukuman, atau ini maksudnya ada dua, konsekuensi atau hukuman. Yuk lanjut. Oke, yang pertama pertanyaannya yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi atau hukuman, Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman tadi bagaimana? Secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi kita udah mempunyai kesepakatan terlebih dahulu. Nah, ini kalau ada seperti ini, kalau ada seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Napa nggih? Apa? Hukuman. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Ngajeng mawon nggih, yo. Ngajeng. Yang hukuman ngajeng yo. Oke. Konsekuensi siapa? Berarti tulangannya nggih konsekuensi. Lebih banyak yang konsekuensi. Jawabannya apa ya? Konsekuensi atau hukuman? Apa Bu? Jawabannya Bu?
Apa ini? Jawabannya konsekuensi. Terus pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Apa ya? Apa Bu jawabannya, Bu? Hukuman. Benar, tepuk tangan dulu. Lanjut acara yang ketiga, yaitu duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman ada yang konsekuensi. Jawabannya apa ya, Bu? Nah, apa itu ya? Konsekuensi. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Nanti ada 6 pertanyaan, ya. Ya, lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu mencatat 100 kali. Ini kata nggih sing dingge murid SD. Karena kalau guru penggerak ini sama nggih, tidak mana TK, tidak guru SD, guru SMP, SMK itu dijadikan satu, materinya juga sama. Kemarin saya juga di kelas itu juga begitu nggih. Jadinya tidak satu kelas TK gitu, tidak. Jadinya kita belajar itu bersama, jadi dapat ilmu banyak ini, Bu. Yang guru penggerak, semoga yang belum tergerak besok bisa tergerak nih. Ya, pertanyaan yang keempat, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa, Bu? Ya, betul, hukuman. Tepuk tangan lagi. Lanjut acara soal yang kelima, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini zaman kula biyen mesti ngeten iki, Bu. Hukumannya kan keluar kelas, lari, nggih. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Apa ya jawabannya ya? Oke, benar ya. Jawabannya hukuman. Terus ini ada soal yang terakhir, yaitu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita ulangi lagi, kalau hukuman itu yang bagaimana tadi ya, Bu? Ya, yang mendadak. Terus kalau yang konsekuensi itu yang bagaimana? Yang kita sudah ada kesepakatan antara guru atau murid. Oke, kita lanjut di keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini peraturan dibuat untuk mengendalikan atau menciptakan suasana seperti yang dibuat oleh si pembuat peraturan. Beda dengan keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama oleh satu kelas untuk dapat dilaksanakan. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan berupa pernyataan universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, ini tidak terlalu banyak, dibuat ringkas mawon. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus juga ada bersedia meninjau kembali keyakinan
kelas dari waktu ke waktu. Nah ini kalau keyakinan ini kita buat bersama-sama, tidak bisa sendirian, bisa bersama siswa, bisa bersama rekan guru yang satu keluarga, satu keluarga lembaga sekolahnya masing-masing. Ini contohnya keyakinan kelas di TK Peti Gunung Sari 2. Ini berangkat tepat waktu, berdoa sebelum dan selesai kegiatan, menghargai teman ini maksudnya kalau ada teman yang berbicara kita juga menghargai, tidak berbicara sendirian. Kan ada kadang kan anaknya ada temannya yang maju berbicara sendiri. Terus menjaga kebersihan kelas dan di luar kelas. Nah, kita saling menjaga lingkungan di luar ataupun di dalam kelas. Contohnya saat anak-anak itu sehabis makan ada plastik, kita buang di tempat sampah. Dan di luar kalau lihat ada sampah maupun daun di luar, kita ambil untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lanjut yaitu bertanggung jawab mainan yang sudah dipakai. Maksudnya ini anak-anak itu kalau anak TK itu sering bermain bersama, mainan di sana, di sini ada mainan untuk bermain dikeluarkan semua. Nah ini kita bertanggung jawab untuk memberesi dan merapikan, menata lagi mainan tersebut. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan psikologi, kebutuhan psikologi. Terus ini ada kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup, dan yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang ketiga kebebasan, dan yang terakhir itu kesenangan. Bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Lanjut kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terus untuk penguasaan itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan dilanjutkan itu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan, semua orang pengen senang ya. Nah, kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal
yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka beringinkan laku buruk, mereka masih terlihat lucu ya. Kalau anak-anak itu seperti itu ya. Ini ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada, berarti ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awasi. Kamu selalu saja salah. Nah, itu guru yang di posisi penghukum. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi bukan tidak sesuai keinginan anak, cuma keinginan guru ya. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah itu apa? Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahumu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, ini kalau ada kata-kata seperti ini anak menjadi down. Terus lanjut yaitu posisi kontrol yang ketiga, yaitu dengan cara teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Terus ada pemantau. Pemantau ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Terus yaitu yang terakhir, yaitu posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ada 5 posisi kontrol ini yang bermanfaat untuk kita sebagai guru untuk menyelesaikan kalau terjadinya ada kesalahan anak yang berbuat tiba-tiba membuat kesalahan. Nah, ini kita akan menjadi penghukum, akan menjadi pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau atau manajer.
ini ada video dari saya. Ini untuk contohnya menyelesaikan posisi kontrol. Ini nanti linknya saya bagikan saja ya Bu. Ini kita lanjut saja. Nah, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk apa ini? Menyelesaikan apa ini? Tahapan untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada 3 segitiga restitusi: menyalahkan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus yang kedua ada validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terus yang terakhir yaitu ada keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu kita bertanya tadi, contohnya ini ya. Tadi contohnya ada anak yang bermain bola. Anak bermain bola. Tiba-tiba kok ada anak tersebut yang mendorong sehingga jatuh. Nah, terus anak tersebut nangis. Nah, ini kita bisa tanya, kenapa kok tadi bisa kenapa ini tadi Mbak ini jatuh, didorong. Kalau didorong sakit apa tidak? Diberi apa ini? Anak biar menjelaskan terlebih dahulu, tapi kita pancing. Terus untuk validasi tindakan ini kita sebagai guru sebagai penengah itu, sebagai penengah tidak langsung mengejar anak yang mendorong. Kamu tadi kok mendorong, kenapa begini? Nanti bisa jatuh ini langsung begini, jangan. Kita bertanya terlebih dahulu. Terus kita membuat keyakinan. Masih ingat dengan keyakinan yang kita buat? Nah, itu cara untuk cara segitiga restitusi. Ini ada contohnya juga segitiga restitusi. Ini video, ini dari yang contoh yang saya buat. Ini sudah saya unggah di YouTube, nanti linknya bisa dibagikan. Nah, ini ada yang terakhir yaitu kebahagiaan adalah kesetiaan. Setia atas indahnya merasa cukup, setia atas indahnya berbagi, setia atas indahnya ketulusan berbuat baik. Nah, terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah berbuat baik pada saya semuanya, yang sudah mendukung di acara ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, yang memotivasi dan yang lain-lain. Sekian dari saya untuk paparan dari saya. Cukup sekian, kalau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Allah sudah diberikan, tepuk tangan sudah diberikan atas keberanian beliau begitu ya, untuk menyampaikan sebuah ilmu
yang kemarin sudah beliau pelajari. Sebagaimana sebuah teko ketika diisi, kemudian teko itu sampai penuh, tidak dituangkan ke gelas-gelas di sampingnya, ya bisa jadi teko itu akan kepenuhan bluber gitu ya Bu ya. Tapi beliau mencoba menuangkan ilmu yang kemarin beliau terima dari beberapa tempat, kemudian teko beliau sudah hampir penuh. Maka hari ini beliau menuangkan ke cangkir-cangkir di sekitar beliau, begitu ya. Biar besok beliau mengisi lagi tekonya. Kita siap untuk menerima, diisi lagi gitu ya Bu ya. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah dari beberapa waktu yang lalu kita sudah memulai acara pada ruangan ini dengan khidmat, kemudian acara berjalan dengan cukup teratur, cukup baik, materi telah disampaikan semuanya, apa yang sudah beliau rencanakan sudah tersampaikan, begitu ya. Semoga apa yang menjadi tujuan beliau tercapai. Semoga beliau sebagai yang tadi masih calon guru penggerak, setelah melaksanakan beberapa aksi nyata, semoga beliau dan kita semuanya benar-benar siap menjadi guru penggerak. Ngaten nggih? Bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan, begitu. Baik Ibu, alhamdulillah hari semakin siang. Mohon izin untuk acara saya tutup ya Bu ya. Sekali lagi semoga ilmu yang disampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dapat diterapkan sebaik-baiknya, disiplinkan diri, disiplinkan anak-anak kita dengan cara kita masing-masing, dengan satu tujuan untuk menuju pada nilai kebajikan yang lebih baik. Kemudian dengan materi-materi yang menjadi tambahan yang lain tadi juga tentunya ya. Baik Ibu, mari kita akhiri kegiatan di KKG Dapin 2 pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara yang mengawal acara pada kesempatan siang hari ini, jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Begitu pula dengan Bunda kita yang telah berkenan mengisi pada kesempatan siang ini, jika ada satu dua hal yang masih belum berkenan mohon diikhlaskan ya Bu ya. Demikian, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Sumarni. Saya dari TK Pertiwi Kali Kebo 1. Saya akan membagikan testimoni. Terima kasih kepada Ibu Arif Nur Tantriani yang telah membagikan ilmunya kepada kami. Materi yang disampaikan sangat bagus sekali, yaitu salah satunya adalah budaya positif, yakni sikap disiplin diri. Ilmu yang telah disampaikan insya Allah dapat bermanfaat dan akan kita terapkan di lembaga saya nanti. Baik disiplin terhadap pendidik dan kepada peserta didik untuk kemajuan kita bersama. Semoga ke depan kegiatan belajar bersama seperti ini akan berjalan lebih baik dan semakin banyak ilmu yang bermanfaat dan kita terapkan di lembaga kita. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arif Nur Tantriani yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kita dan bisa atau dilaksanakan di TK kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.